Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di Bikan Punce. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan program dari sebuah bahan, yaitu bahan dongkelan dari wahong laut yang sudah saya persiapkan 1 tahun yang lalu. Jadi selama 1 tahun itulah sudah saya tangkarkan dan sudah waktunya untuk di program lanjutan. Yaitu program lanjutan adalah dengan menempel dengan pola sisip ya. Jadi wahong laut disisip dengan sancang sehingga menjadi wacang. Nah, gaya yang akan saya polakan yaitu dengan model bunjin ya, slanting bunjin. Ada 3 buah kanopi nantinya dan masing-masing mempunyai mahkota. Oke teman-teman, sebelum berlanjut ke kegiatan saya saat ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan selalu mendukung channel ini, sehingga channel ini masih produktif ya, menghasilkan video-video terbaru dari Bikan Punce. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Silahkan tinggalkan pesan di kolom deskripsi. Kita sama-sama belajar ya, berdialog dan berkomunikasi yang terbaik bagaimana. Yang paling penting adalah bahwa channel ini menghadirkan konten-konten belajar tingkat dasar. Oke teman-teman, kita langsung ke acaranya. Ini saya punya tabungan bahan dongkelan, ini wahong laut ya. Ini saya mendapatkan 1 tahun yang lalu dan ini sudah tumbuh cabang baru, sudah tinggi sekitar 3 meter, dan saya juga sudah mencari inspirasi untuk bahan ini, dan saya menyimpulkan saya akan program dalam bentuk bunjin, dan ini mau tidak mau harus ada yang saya korbankan ya. Ini sebenarnya sudah lumayan bagus karakternya. Ini nanti akan saya program dengan sisik sancang. Tapi sebelum saya sisip, ini akan saya potong dulu bagian sini. Ini harus saya relakan, kebetulan ini juga akar yang pecah ya, karena alat berat. Jadi ini saya ambil dari area reklamasi dari pantai, dan sepertinya akan saya potong ya bagian atasnya. Oke, nanti akan saya sisip ya di titik-titik tertentu, sepertinya sebelah sini nanti, dan sini akan saya pasang sisip ya. Oke, kalau gitu saya potong saja bagian atas kurang lebih seperti ini, dan ini bagian atas ini nanti akan saya keringkan ya, akan saya jin. Jadi nanti saya akan menghidupkan sisip-sisip bagian bawah yang akan membentuk tajuk atau kanopi ya, dan masing-masing kanopi memiliki mahkota tersendiri. Ini juga saya akan potong di sini. Penampakannya seperti ini setelah saya potong, dan nanti akan saya sisip di sini untuk kanopi yang sebelah kanan, dan ini bagian sini kanopi yang sebelah kiri, dan juga yang atas. Jadi dan bagian atas ini nanti saya akan jin atau saya keringkan. Nanti akan saya keringkan sebagian dari pohon ini, tapi menunggu sisipnya tumbuh dulu. Nah, seperti ini penampakannya. Selanjutnya saya akan mencari bahan steknya, maaf ya, bahan sisip atau entresnya. Saya akan memilih ujung bagian yang masih muda dan mempunyai buku pendek atau ruas-ruasnya pendek ya. Nah, ini mungkin lebih cocok. Kalau yang tadi itu sudah berbunga, ini cocok ini. Saya akan mencari lagi karena ada 3 bagian ya yang mau saya sisip.
Nah, untuk sisip ini penting teman-teman. Jadi saya untuk sisip selalu mencari yang pendek, ruas-ruasnya, mata tunasnya, antar mata tunas jaraknya pendek, supaya mudah nanti untuk program selanjutnya setelah di stack. Oke teman-teman, ini adalah penampakannya dan saya mau langsung stack ya, sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian atas. Nah, bagian-bagian sini sepertinya saya akan pilih bagian yang lebih turun lagi untuk sebelah kirinya. Jadi ini nanti akan menjadi cabang pertama dari buncin ini. Saya akan taruh lebih pendek lagi, akan menjadi cabang pertama. Saya pasang interest di sini. Ini saya ikat, saya tidak menggunakan parafilm ya, saya menggunakan plastik saja. Jadi plastik ini cukup mudah kita dapatkan, ini adalah plastik es batu, jadi lumayan cukup mudah untuk kita gunakan, dan mendapatkannya juga tidak terlalu sulit karena di kios-kios kecil di kampung-kampung banyak jual plastik seperti ini. Oke, satu buah sisip sudah selesai. Ini saya tinggal pasang sungkupnya. Ini harus saya sungkup tuh, supaya untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Untuk menyungkupnya juga saya menggunakan plastik es batu juga. Tinggal ikat bagian atas, kemudian saya buka dalamnya. Memang untuk es batu sedikit lengket ya, kemudian saya balik, bagian luar ditaruh dalam. Oke, nah saya masukkan seperti ini. Jadi cukup mudah ya kalau untuk sisip menyisip. Kenapa saya harus membuat buncin? Karena untuk jenis wahong laut ini kambiumnya bekas luka itu sulit sekali untuk sembuh, untuk merapatnya sulit sekali. Kalau dengan sisip terlalu lama. Untuk itu lebih baik, karena karakteristik dari wahong laut juga mempunyai kelebihan ya, yaitu keras kayunya dan tidak mudah lapuk. Jadi kita gunakan saja untuk bahan keringan. Jadi nanti akan saya teruskan dari atas melewati yang luka potong ini ya, yang tampak ini, dan selanjutnya akan sebagian saya kupas kulitnya untuk dijin. Jadi ini nanti jadinya buncin selanting teman-teman. Oke, sudah selesai satu, dan selanjutnya saya akan membuat sisip yang sebelah kanan. Jadi ini sisip cabang kedua. Jadi jenis buncin ini memang mempunyai karakteristik yang ekstrim ya, dan sangat berbeda karena masing-masing kanopi atau tajuk akan memiliki mahkotanya masing-masing. Jadi satu tajuk atau satu kanopi mempunyai satu mahkota. Jadi ini adalah untuk cabang yang kedua, merupakan kanopi kedua dari
program bunjin selanting. Nah, ini saya pasang di sebelah sini, tapi kurang tajam, saya tajamkan dulu. Oke. Nah, ini sudah terpasang, tinggal mengikat ya. Nanti akan saya ikat sama menggunakan plastik es batu juga. Untuk sisip wahong laut dengan sancang biasanya 1 minggu sudah tumbuh bagus, sudah menyambung dan sudah tumbuh tunas. Itu pengalaman saya ya untuk memprogram sambung sisip antara wahong dengan sancang. Oh ya teman-teman, sering kita mendengar istilah sancang merah ya. Jadi sancang merah itu adalah sancang yang sudah disambung dengan wahong, dia bagian atasnya ini nanti menjadi sancang merah teman-teman. Jadi yang tadinya sancang itu kayunya kurang keras, setelah disambung dengan wahong laut dia akan semacam mengalami perubahan sehingga kayunya lebih keras dan warnanya cenderung lebih coklat daripada sancang yang ori, karena sancang ori itu warnanya putih sekali ya. Tapi sancang yang sudah disambung dengan wahong laut nanti akan memiliki karakter yang berubah, kulitnya berwarna lebih coklat atau kemerah-merahan, kemudian kayunya lebih keras. Dan selanjutnya saya akan memasang sisip yang ketiga, yaitu nanti akan menjadi cabang utama yang mempunyai top atau mahkota tertinggi, yaitu bagian atas. Tapi sebelumnya saya harus pasang sungkup dulu ya, yang cabang kedua ini yang akan menjadi kanopi sebelah kanan. Ini juga saya sungkup, polanya sama seperti yang pertama tadi. Jadi begitu teman-teman ya, sekedar informasi. Jadi kalau untuk sisip menyisip sangat sederhana dan sangat mudah untuk dikerjakan antara wahong laut dengan sancang. Untuk jenis wahong sendiri banyak yang kita miliki ya, atau endemik dari kita atau bumi kita atau pribumi ya, yaitu ada wahong gunung, kemudian ada juga wahong laut. Tinggal satu lagi yaitu yang ke atas. Nah, ini sudah jadi, ini kanopi pertama, ini kanopi kedua, ini kanopi ketiga di sini. Saya akan sayat di sini dulu. Polanya sama seperti yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Saya akan menggunakan sisip yang bukan ujung, tapi yang satu spasi saja, atau satu buku saja, atau satu ruas. Saya bikin pendek, tujuannya adalah supaya tidak menjulang, karena saya membutuhkan kanopi yang bentuknya juga pendek, sehingga postur dari bunjin ini nanti bagian bawah itu tetap bogel ya, tetap bogel, sehingga saya berharap mempunyai karakter yang bagus untuk bunjin dari bahan wacang ini. Oke, selanjutnya saya ikat. Oke, sama ya, ngikatnya seperti yang pertama dan kedua tadi.
Sekedar informasi teman-teman, jadi untuk wahong kita yang miliki atau namanya Premnasosum itu banyak jenis ya. Ada dua, ada tiga ya. Ada yang disebut singkil ya. Nah, untuk jenis singkil ini wahong darat atau wahong gunung, dia mempunyai karakter tersendiri, yaitu daunnya silindris dan bergerigi serta lebih tipis. Sedangkan wahong laut daunnya bulat, halus dan lebih tebal. Oke, selanjutnya saya akan pasang sungkup untuk yang bagian top. Ini nanti akan saya proyeksikan menuju top. Polanya sama, yaitu tujuan menyungkup adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau penguapannya kita kurangi, maka pertumbuhan tunas barunya akan lebih cepat. Jadi fungsi sungkup itu. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah, siapa saja bisa mencoba, tidak harus pakai bahan kimia terek bengek, cukup ditempelkan saja menggunakan pisau cutter untuk menyayat atau silet yang masih steril atau masih baru. Kalau pisau silet yang masih sudah lama bisa kita gunakan, tapi dicuci dengan desinfektan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, ini bekas potongan ini nanti akan saya jin dari atas, terus akan saya kupas sampai di bawah, Ini polanya seperti ini. Selanjutnya saya akan memasang cangkok ya. Ada dua akar yang ini akan saya potong, kemudian saya cangkok karena saya menginginkan nanti posisinya lebih rendah. Saya potong dulu. Ini ada dua akar yang mau saya cangkok. Maksudnya adalah untuk membentuk akar yang lebih pendek, karena saya menginginkan bogel ini betul-betul membogel. Nah, ini jadi yang saya potong ini nanti akan saya pendekkan dan bagian depan saya angkat supaya bagian jinnya nanti lebih membengkok dan karakter selantingnya lebih mengena. Saya menggunakan media kokopit untuk mencangkok. Media kokopit ini adalah kokopit yang sudah saya fermentasi sehingga sangat bagus untuk digunakan. Nah, ini tadi saya potong, yang barusan saya potong akan saya cangkok. Ini nanti akan lebih rendah dan ini nanti akan saya tinggikan sedikit supaya muncul akarnya. Untuk pemasangan cangkok juga cukup mudah, kita lubangi saja bagian atasnya, kemudian nah seperti ini, tinggal tusukkan saja. Jadi untuk selanjutnya saya juga akan saya pasang cangkok yang kedua. Ini cangkok akar ya teman-teman ya. Oke, sudah terpasang. Jadi cukup mudah. Jadi program selanjutnya nanti adalah setelah tumbuh stek dan akar ini tumbuh,
nanti akan saya ada program lanjutan, yaitu repotting, mengganti pot dengan media yang baru sekaligus membuat jin atau keringan. Jadi bagian yang tadi saya sebutkan itu nanti akan saya kerok atau saya kupas sehingga bagian kayu akan lebih nampak. Nah, saya ikat seperti ini teman-teman. Ini tujuan untuk mengikat ini supaya tidak terlepas atau tidak rusak ya. Bisa saja dicakar kucing ataupun unggas lainnya. Kemudian saya ikat bagian bawahnya. Ini hanya sebagai safety untuk menjaga keamanan, antisipasi saja. Jadi antisipatif saja. Oke. Oke, sudah selesai. Seperti ini penampakannya. Jadi nanti akan setelah tumbuh baru program lanjutan. Program lanjutannya adalah repotting dan mengukas bagian permukaan yang dikeringkan atau dijin. Oke teman-teman, demikian tadi rangkaian kegiatan dari memprogram sebuah bahan dongkelan, yaitu waung laut yang saya sisip dengan sancang, yaitu menghasilkan program buncit. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa di video mendatang.